Perkenalkan, nama saya Ananda Van R dari kelas TT4401 dengan NIM 11.012.04224. Perkenalkan, nama saya Anggara Budianto dengan NIM 1101201498. Perkenalkan, nama saya Helmi Falahidayat dengan NIM 1101204315. Nama saya Muhammad Reza Yusuf dengan NIM 1101202553. Tujuan dari presentasi ini adalah agar nomor 1, kami dapat mengetahui tujuan dan motivasi dari penggunaan modulasi analog. Yang kedua, kami dapat mengetahui macam-macam modulasi analog dan parameter-parameternya. Pokok bahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama, perlunya melakukan modulasi. Yang kedua, hubungan antara dimensi antena dengan frekuensi. Yang ketiga, modulasi analog, yaitu meliputi AM, FM, dan PM. Yang keempat, bandwidth modulasi IM dan FM. Yang terakhir yaitu multiplexing. Teknik transmisi diawali dengan perumusan Maxwell pada tahun 1860-an. Pada gambar ini dijelaskan bahwa perumusan Maxwell adalah himpunan 4 persamaan diferensial parsial yang mendeskripsikan sifat-sifat medan listrik dan medan magnet, dan hubungannya dengan sumber-sumbernya. Maxwell kemudian memprediksi adanya gelombang elektromagnetik atau propagasi tanpa kabel. Nah, pada gambar ini adalah James Clerk Maxwell, lahir di Edinburgh 13 Juni 1831. Ia adalah fisikawan Skotlandia yang pertama kali menulis hukum magnetisme dan kelistrikan pada rumus matematis. Pada tahun 1864, ia membuktikan bahwa gelombang elektromagnetik adalah gelombang dari osilasi medan listrik dan magnetik. Maxwell mendapati bahwa cahaya ialah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. James Clerk Maxwell ini terkenal melalui formulasi 4 pernyataan yang menjelaskan hukum dasar listrik dan magnet. Pada tahun 1877, Heinrich Rudolf Hertz dapat menunjukkan bahwa gelombang elektromagnetik dapat dikirim dari suatu titik dan diterima di titik lain secara wireless. Nah, ini merupakan gambar dari Heinrich Rudolf Hertz pada 22 Februari 1857 sampai 1 Januari 1894. Ia adalah fisikawan Jerman yang menemukan pengiriman energi listrik dari 2 titik atau poin tanpa kabel atau nirkabel. Penemuannya yang paling mutakhir adalah electric change jump. Namanya diabadikan dalam satuan frekuensi yaitu Hertz. Heinrich Rudolf Hertz dianggap sebagai tokoh yang paling berjasa dalam bidang elektromagnetisme, cabang fisika tentang medan elektromagnet yang mempelajari mengenai medan listrik dan medan magnet. Medan listrik dapat diproduksi oleh muatan listrik statik dan dapat memberikan kenaikan pada gaya listrik. Medan magnet dapat diproduksi oleh gerakan muatan listrik seperti arus listrik yang mengalir di sepanjang kabel dan memberikan kenaikan pada gaya magnetik. Hertz menggunakan koil induksi dibantu dengan transformator untuk meningkatkan tegangan di atas ujung pemancar menjadi beberapa volt. Nah, ini merupakan gambar tentang rangkaian pemancar sederhana dengan bantuan trafo untuk memperkuat tegangan dan kapasitor sebagai penampung muatannya. Karena ada arus bergeseran pada pemancar, diharapkan ada radiasi gelombang elektromagnet yang akan dipancarkan. Karena secara teori, dari percikan yang muncul akan dihasilkan gelombang elektromagnet. Alhasil, pada rangkaian loop penerima yang hanya berupa kawat berbentuk lingkaran tanpa diberikan sumber tegangan apapun, ternyata muncul percikan listrik pada gapnya. Ini membuktikan adanya listrik yang mengalir melalui radiasi suatu benda yang akhirnya terhantarkan ke loop. Karena merasa belum puas, Hertz mencoba untuk menghitung frekuensi pada loop. Ternyata frekuensi yang dihasilkan sama dengan frekuensi pemancar. Ini artinya listrik pada loop berasal dari pemancar itu sendiri.
Tegangan beberapa ribu volt akan menimbulkan loncatan listrik pada pemancar. Loncatan listrik ini menimbulkan propagasi gelombang sampai ke penerima. Pada percobaannya, Hertz menggunakan daya pancar beberapa ribu volt dan penerima yang jaraknya hanya beberapa meter. Sistem yang digagas oleh Hertz tersebut kurang praktis, sebab sistem Hertz ini boros daya serta jarak jangkau yang terbatas. Dapat dikatakan bahwa sistem awal yang dibangun oleh Hertz tersebut kurang efisien. Pada gambar ini adalah jika saklar es digetarkan pada kumparan Rumkov akan menginduksikan pulsa tegangan pada kedua elektrode bola di sisi A, sehingga terjadi percikan api karena adanya pelepasan muatan. Percikan bunga api di sisi A diikuti percikan bunga api pada kedua elektrode bola di sisi B. Sedangkan pengamatan ini disimpulkan terjadi pengiriman tenaga gelombang elektromagnetik dari sisi A atau loop pengirim ke sisi B atau loop penerima. Agar mendapat daya yang minimal dan dimensi yang secukupnya serta dapat mentransmisikan sinyal informasi pada daerah luas atau jauh, dapat dilakukan dengan cara penyampuran sinyal frekuensi tinggi dan sinyal berfrekuensi rendah atau modulasi. Ada dua aspek yang dapat dimainkan dan saling berhubungan, yaitu antena dan frekuensi. Antena adalah perangkat untuk mentransmisikan atau menerima gelombang elektromagnetik. Terdapat berbagai macam bentuk antena, yaitu monopol, dipol, yagi, reflektor parabola, microstrip, dan lain sebagainya. Transmisi efisien antena terjadi jika dimensi antena adalah setengah dari panjang gelombang sinyal yang akan ditransmisikan, dengan D sama dengan setengah lambda, lambda sama dengan C per F. C untuk cepat rambat gelombang dengan nilai 3 kali 10 pangkat 8, dan F untuk frekuensi. Dalam modulasi, terdapat dua frekuensi yang berbeda, yaitu sinyal karier atau pembawa dan sinyal yang dibawa atau sinyal informasi. Sinyal karier yang umumnya dipakai adalah sinyal sinusoidal tunggal. Sinyal yang dibawa, sinyal suara yang rentang frekuensi di antara 0 hingga 4000 Hz yang disebut sebagai sinyal informasi. Sinyal karier sinusoidal dibangkitkan oleh osilator. Osilator Hartley merupakan salah satu contoh osilator yang terkenal. Osilator Hartley ditemukan tahun 1915 dan dipatenkan pada tahun 1920. Namun, frekuensi yang dibangkitkan belum mencapai megahertz. Teknologi osilator yang dapat membangkitkan frekuensi tinggi menjadi bottleneck efisiensi transmisi wireless di masa lalu. Sinyal analog adalah sinyal data yang berbentuk gelombang kontinu atau terus-menerus. Jika sinyal informasi yang akan ditransmisikan adalah sinyal analog, misal sinyal suara, maka modulasi tersebut disebut modulasi analog. Teknik modulasi untuk sinyal informasi analog dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu amplitude modulation atau AM. Amplitude modulation atau modulasi amplitudo adalah salah satu teknik modulasi yang proses permodulasian sinyal frekuensi rendah pada frekuensi tinggi dengan mengubah amplitudo gelombang frekuensi tinggi tanpa mengubah frekuensinya. Jadi, pada modulasi amplitudo ini, sinyal pembawanya berubah-ubah secara proporsional terhadap amplitudo sinyal pemodulasi, sedangkan frekuensi tetap selama proses modulasi. Sini adalah contoh tegangan informasi, tegangan pembawa, sinyal modulasi amplitudo. Frequency modulation atau FM.
Frequency modulation atau modulasi frekuensi adalah teknik pengiriman informasi yang berbentuk frekuensi rendah dengan cara memodulasi frekuensi gelombang pembawa yang berfrekuensi tinggi. Jadi, pada modulasi frekuensi ini, sinyal informasi akan mengubah frekuensi gelombang pembawanya, sedangkan amplitudonya tetap selama proses modulasi. Di sini adalah gambaran sinyal pembawa, sinyal informasi, dan sinyal FM. Fase modulation atau PM. Yang dimaksud dengan fasa atau fase adalah besar sudut dari sinyal analog pada saat tertentu. Fase modulation atau modulasi fasa merupakan satu teknik modulasi yang mempresentasikan informasi sebagai variasi fase dari sinyal pembawanya. Pada modulasi fasa ini, sinyal informasi mengubah fasa gelombang pembawanya, sedangkan amplitudo gelombang pembawanya tetap. Teknik modulasi fasa ini jarang digunakan karena memerlukan perangkat penerima yang lebih kompleks. Bandwidth modulasi AM dan FM. Bandwidth dari X dalam kurung T adalah 2 kali bandwidth dari M dalam kurung T. Untuk mengirim sinyal X dalam kurung T, maka dimensi antena dihitung dengan menggunakan frekuensi tengah X dalam kurung T yaitu 150 MHz. Dimensi antena dipol optimal adalah 1 meter. Selanjutnya, Carlson membuat aturan sederhana terkait dengan bandwidth modulasi FM yang disebut dengan aturan Carlson, yaitu BW sama dengan 2 kali dalam kurung DFM plus FM. BW adalah bandwidth sinyal modulasi FM dalam kurung X sama dengan X dalam kurung T tutup kurung. DFM adalah frekuensi simpangan terjauh modulasi FM. Dan FM adalah frekuensi tertinggi sinyal informasi. Multiplexing. Multiplexing merupakan penjumlahan sinyal hasil modulasi X1 dalam kurung T dan X2 dalam kurung T yang berasal dari M1T dan M2T yang dimodulasi dengan frekuensi carrier yang berbeda FC1 dan FC2, yang mana kedua sinyal tidak saling ganggu. Masing-masing sinyal X1T dan X2T akan dipisahkan lagi di sisi penerima dan teknik filtering. 3 atau lebih sinyal informasi dapat dimultiplexing asalkan mereka dimodulasi dengan frekuensi carrier yang berbeda dengan jarak antar frekuensi carrier cukup besar sehingga spektrum dari masing-masing sinyal setelah dimultiplexing tidak saling overlapping.